Mauladi Rizky sebagai pemateri pertama. Saya Rizka Febrianti sebagai pemateri kedua. Dan saya Rosa Amelia selaku pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 4 dengan judul Peramalan. Yang pertama yaitu definisi umum. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian yang akan datang dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Berikutnya yaitu definisi menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang berpendapat apa itu peramalan. Salah satunya yaitu Nasution dan Prasetyawan. Menurutnya, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Dan yang kedua, yaitu menurut Sumayang. Menurutnya, peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Yang ketiga, menurut Supranto. Menurut Supranto, ramalan merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan bisa bersifat kualitatif, artinya tidak berbentuk angka, dan bersifat kuantitatif, artinya berbentuk angka dinyatakan dalam bilangan. Dan selanjutnya yaitu tujuan peramalan. Ada beberapa tujuan peramalan yang harus kita ketahui. Di antara lain yaitu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat satu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dan yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Dan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis peramalan. Menurut Herjanto, berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Yang pertama, kita akan membahas peramalan jangka panjang. Peramalan ini biasanya mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Dan yang kedua yaitu ada peramalan jangka menengah. Peramalan ini mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, peramalan ini untuk kegiatan perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Dan yang ketiga yaitu ada peramalan jangka pendek. Peramalan ini biasanya hanya mencakup waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Next, yaitu ada peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Peramalan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Peramalan ekonomi atau biasa disebut economic forecast adalah peramalan yang menjelaskan tentang siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Dan yang kedua yaitu ada peramalan teknologi atau biasa disebut technological forecast adalah peramalan yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Dan yang terakhir yaitu ada peramalan permintaan atau biasa disebut demand forecast. Peramalan ini adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan.
Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dan selanjutnya yaitu peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusunnya. Peramalan ini dibagi menjadi dua jenis saja, yaitu ada peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan, serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya, peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, serta survei konsumen. Dan yang kedua yaitu ada peramalan kuantitatif. Peramalan yang ini didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Dan penggunaan metode yang berbeda pun akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Dan yang terakhir yaitu ada peramalan berdasarkan sifat penyusunannya. Peramalan ini menurut Ginting dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif adalah peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan objektif adalah peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Langkah-langkah sistem peramalan yaitu terbagi menjadi 7 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan forecasting. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu. Yang keempat, memilih tipe model forecasting. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam, membuat forecasting. Dan yang terakhir yaitu memvalidasi dan menetapkan hasil forecasting. Manfaat ramalan. Ada berbagai macam manfaat yang dapat kita peroleh dari ramalan. Yang pertama yaitu ramalan dapat menggambarkan kondisi di masa yang akan datang. Kemudian bisa sebagai dasar dari perencanaan. Selanjutnya, untuk mengantisipasi agar terhindar dari berbagai macam kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Serta menjadi dasar menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan dan langkah apa yang harus kita ambil untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu menyusun koordinasi antar bagian dalam merencanakan suatu tindakan. Pendekatan umum peramalan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Apa sih analisis kualitatif dan analisis kuantitatif? Analisis kualitatif yaitu menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu menggabungkan model matematis yang beragam dengan masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan suatu permintaan. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu kegiatan peramalan yang menggunakan angka-angka sebagai dasar untuk memperkirakan kondisi yang akan datang. Nah, di metode ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok time series dan kelompok metode sebab akibat. Di time series ini terbagi menjadi 4, yaitu metode tangan bebas, metode setengah rata-rata, moving average, dan exponential smoothing. Sedangkan di metode sebab akibat, yaitu ada simple regression dan multiple regression. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada kritik dan saran, silakan ajukan di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui forum diskusi yang bisa diakses di web Learning My Desk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.